Kijang satu monitor. Ya, di sini nih di titik nol nih di area yang tidak diketahui ini ada mahasiswa ya, mahasiswa berkedok. Mahasiswa yang berkedok mahasiswa ya. Ini telah ricuh ya di mana-mana. Oke di kopi. Ini lagi tim Kijang Jantan ya, lagi di ini nih, lagi di defend ya, lagi ada pertahanan. Iya, Kijang kapsul juga udah ini bersiap ya. Sementara kita defend dulu ya. Ya, oke baik, siap. Oke. Wah, musuh. Oke. Senapan siap ya. Oke, senapan siap. Oke, di kopi. Oke, siap. Sebentar, kembali lagi di channel Farm Project ya. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang yang lagi greget ya guys di mata netizen, mata masyarakat. Kali ini ya gue udah punya M4 guys ya. Kalau belum tahu nih, M4 nih gunanya untuk menembak-nembaki orang-orang yang membuat kerusuhan dan membuat kerugian ya, maupun material maupun nyawa. Ini M4 gue nih, senjata M4 gue nih ya. Suatu saat ntar mau gue ini baru guys, baru beli di supermarket. Ya, jadi hari ini gue akan membahas tentang yang sedang gempar-gempar ya guys ya, yaitu mahasiswa yang ditunggangi oleh beberapa kepentingan ya, politik dan provokator ini guys. Nah, ini di daerah Surabaya ini lagi ricuh banget ya, lagi pada anarkis banget kejadian ini. Dan ada beberapa yang melempari bom molotov, terus dan sebagainya lah, batu segala macam, sampai hampir dari pihak polisian tak tertahankan lah, hampir pada saat dilempar bom molotov itu pihak polisi kena juga gitu ya. Ya, hal ini juga merugikan seluruh jalan raya, pos-pos dibakar juga, ada beberapa mall juga guys ya. Coba kita simak dulu videonya ya dari Agrifana Channel biar kita gagal paham guys. Kita simak videonya, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempar, geger, dan norak demo mahasiswa Surabaya ricuh. Parah. Inilah kalau kita mau melihat wajah universitas kita, wajah kampus kita, wajah perguruan tinggi kita hari ini. Demo terjadi di mana-mana, kerusuhan dan insiden terjadi di mana-mana. Inikah para intelektual kita, para mahasiswa, cikal bakal kalau nanti jadi pejabat juga koruptor juga? Iya. Ternyata begitu guys. Ya, kita sudah mengalami dari masa ke masa, dari mulai 98, terus sampai dengan hari ini. Wajah-wajah para pendemo dulu, kemudian ada banyak jadi pejabat hari ini, kita tahu. Ya, kita tahu mereka. Apakah kita masih bangga dengan wajah pendidikan tinggi kita sekarang hari ini? Masih? Masih? Yang harusnya berpikiran intelektual, yang harusnya dilakukan dengan cara-cara intelektual, hari ini dilakukan dengan cara-cara preman. Parah. Banyak petugas polisi yang berjaga, yang mengamankan demo kemarin di Surabaya, menjadi sasaran amuk massa, digebukin, dilemparin dengan batu, dilemparin dengan molotov. Aparat hanya mampu bertahan dan diam saja, tidak membalas. Ya, seolah-olah kita menyaksikan preman-preman kampus keluar ke jalanan. Mau lihat? Check it out. Wartawan, awas, wartawan. Nih, lempar bom molotov. Astaga. Ini bukan mahasiswa nih guys, kayak gini guys. Ini orang-orang bayaran loh guys. Itu gitu ya, ampun, merusak fasilitas.
defend ya, nyerang, di comeback baru nangis ya. Ampun pak. Cannon keren banyak nih, cannon waternya nih 10 baru bro. Mas kembali, wartawan mas. Lebih di tempat yang berbeda nih guys ya. Lihat ya, ini hasil didikan dari dosen-dosen macam Ferry Amsari, Waduh. macam Bivitri, macam Jenderal Arifin Mohtar, macam dosen-dosen yang terus hari-harinya miring terhadap pemerintah. Kalian orang tua masih bisa berharap apalagi menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi kalau dosen-dosen kita seperti yang tadi saya sebutkan. Dan banyak dosen-dosen yang setara dengan itu yang saya belum bisa sebutkan. Bisa berharap lagi. Mungkinkah dosen-dosen yang tadi saya sebutkan, dia mengajar di depan kelas, memberikan hal-hal yang positif terhadap cara pandang mahasiswa kepada pemerintahan hari ini? Mungkinkah? Mungkinkah dosen-dosen yang seperti mereka akan memberikan pelajaran yang positif kepada mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan hari ini? Nothing. Sulit rasanya kita berharap itu. Kenapa? Hari-harinya di otak para dosen ini adalah negatif. Belum lagi ditambah Rocky Gerung yang dia sering ngisi seminar, ceramah, diskusi dari kampus ke kampus. Akankah Rocky Gerung berbicara positif terhadap pemerintahan hari ini kepada para mahasiswa? Nothing. Nggak akan itu terjadi. Belum lagi kita bicara guru besar kita sekarang hari ini. Betapa miringnya pola pikir mereka terhadap pemerintahan. Para orang tua, banggakah kalian hari ini anak kalian kuliah di perguruan tinggi bisa menghasilkan anak-anak yang mempunyai attitude baik, yang mempunyai akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik? Lantas apa
apa yang kalian harapkan dari sebuah pendidikan tinggi kita hari ini, para orang tua? Sekarang saya bicara mau ke orang tuanya saja. Soalnya bicara ke guru besar, dosen, universitas, udah sulit. Ke mahasiswa, udah sulit. Sumum bukmum omyun fahum lara jingul. Tertutup. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu sama saja. Mereka sudah tertutup, kata Allah. Orang tua, kalian bangga punya anak yang seperti dalam video tadi? Atau apa yang kalian banggakan dari sebuah hasil pendidikan perguruan tinggi seperti yang kalian lihat dalam video tadi? Kebrutalan, jauh dari gerakan-gerakan ilmiah, premanisme? Apa yang kalian harapkan? Cilaka orang tua yang punya anak hari ini sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau kuliah. Berharap orang tua menyekolahkan anak atau mengkuliahkan anak di perguruan tinggi hari ini menjadi orang baik, mempunyai budi pekerti, mempunyai attitude yang baik. Tapi apa yang kalian dapatkan hari ini sekarang? Ya, kita nggak bisa berharap banyak dari perguruan tinggi yang hari-harinya dijejali oleh macam Rocky Gerung. Nggak bisa. Kalian bisa berharap apa lagi jika dosennya adalah macam Ferry Amsari? Apa yang kita bisa harapkan dari dosen-dosen macam ini? Akankah dia akan bicara positif terhadap pemerintahan? Akankah dia mengajarkan aura-aura positif kepada mahasiswanya? Fakta yang kita hadapi hari ini. Cilaka orang tua yang hari ini anaknya masa-masa kuliah atau masa-masa mengenyam pendidikan tinggi. Tidak semuanya, tapi ini kita bisa lihat mewakili wajah pendidikan kita hari ini. Tidak semuanya. Masih juga banyak yang baik. Asal jangan pernah ketemu Rocky Gerung dan jangan pernah mendengarkan ceramahnya Rocky Gerung. Sekali anak-anak kalian mendengarkan ceramahnya Rocky Gerung, selamanya otaknya akan teracuni oleh cara-cara dan komunikasi Rocky Gerung. Anda ikhlas anak kalian menjadi brutal. Anda ikhlas anak kalian menjadi preman. Anda ikhlas anak kita menjadi perusuh hari ini yang statusnya mahasiswa. Kelak nanti kita menjadi pejabat, mereka akan korupsi. Ikhlas. Percuma orang tua hari ini, setiap anak kita di rumah mengajarkan budi pekerti, akhlak, attitude, keluar rumah sampai kampus, ketemunya Rocky Gerung. Rusak negara kita. Rusak pendidikan kita. Rusak pola pikir anak-anak kita. Hah? Rusak. Sulit. Apalagi yang bisa kita harapkan? Hah? Udah gitu ketika Rocky Gerung ceramah atau ngisi sebuah acara diskusi, setiap kali menghujat pemerintah, semua aplaus. Peserta sorak-sorai. Seolah itu menjadi hebat. Seolah itu menjadi orang yang brilian. Orang tua apa lagi yang kalian bisa harapkan dari sistem pendidikan perguruan tinggi kita hari ini? Dengan dosen-dosen yang seperti itu. Apa lagi? Oke guys, ya. Jadi videonya intinya adalah tadi kita pastikan bareng-bareng bahwasanya ini demo udah semakin parah guys. Yang tadi tuh di daerah Surabaya ya. Karena sebenarnya banyak, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa Barat yang rumah dinasnya itu dibakar, dihancurin gitu ya. Dan itu kasihan guys. Kalau mau tahu di situ ada beberapa keluarga ya, anak istrinya yang menunggu gitu. Kalian tuh jangan jadi mahasiswa yang pengecut. Kalau mau tuh bakar tuh markasnya tuh, bakar rumahnya yang ada istri sama anaknya doang. Ya itu ya guys ya. Jadi istilah gini, ada beberapa video yang udah gue tonton juga ya. Bahwasanya ada beberapa yang ada sekitar 25 orang yang ketangkep ya guys atas demo ini ya, demo anarkis terbrutal ini ya, dalam periode ini. Jadi begitu pas ditangkep, ampun pak, tapi ya kayak gitu guys. Pada saat dia dibiarin seperti itu ya banyak kerugian yang kita dapat. Itu sebelum lagi itu kan pengguna jalan segala macam ya. Sebenarnya ini udah kelewat batas guys. Mahasiswa tuh harusnya yang kita dulu, jadi jangan samain di tahun 98 ya. Kalau 98 kan mahasiswa itu berjalan beriringan dengan masyarakat guys, tapi ini enggak. Ini ada beberapa kepentingan mahasiswa doang. Mungkin ya ada beberapa yang para buzzer yang dibayar gitu ya untuk melakukan hal ini ya, untuk sengaja memecahkan belah ya negara kita. Nih waktu gue jadi kupong gini kan, gara-gara Anda semua mahasiswa gitu ya guys. Pokoknya untuk tadi yang disampaikan Agil Fani, untuk para orang tua ya, jadi jangan sepenuhnya kalau misalnya kalian mau menyekolahkan atau mau kuliahkan anak ya, harus
pilah-pilah ya, harus diselektif dulu dalam memilih universitas yang baik dan benar. Oke, paling dari gue itu aja guys. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Acara-acara puasa guys ya. Bagi kalian yang masih nih, gue keker nih. Ini scope gue baru nih, masih demo-demo aja nih. Ini gue udah belajar nih di perbankin. Bisa diadu nih ya. Sama M4 gue ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you di next one video. Bye bye.